Halo, jumpa lagi bersama saya Ihan Martoyo dari Universitas Pelita Harapan. Saya masih bersama Pak Fitzgerald Sitorus. Kita sedang ngobrol tentang proyek filsafat dari Immanuel Kant. Nah, Pak Fitz banyak menulis tentang transcendental filosofi dari Immanuel Kant ya. Mungkin bisa diterangkan Pak, itu maksudnya apa Pak? Nah, terima kasih Pak Ihan. Itu filsafat transcendental Immanuel Kant itu adalah filsafat yang meneliti ya syarat-syarat a priori kemungkinan pengetahuan. Jadi Kant itu memberikan catatan kepada pembaca agar jangan salah paham dalam bukunya Kritik Akal Budi Murni. Transcendent dan transcendental itu berbeda gitu ya. Umumnya orang mengenal hanya transenden, gitu ya. Transenden itu tidak lain dari melampaui yang indrawi, ya. Tuhan itu transenden, gitu ya, karena tidak indrawi. Immanuel Kant mengatakan, saya menggunakan istilah transcendental, gitu ya. Transcendental itu adalah artinya syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan yang indrawi, yakni tidak lain dari struktur a priori pikiran manusia itu sendiri. Jadi pertanyaan transcendental itu ya adalah pertanyaan mengenai apa syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan mengenai objek-objek yang indrawi. Itu pertanyaan transcendental. Itu berbeda dari pertanyaan epistemologis. Pertanyaan epistemologis atau teori pengetahuan itu bertanya mengenai bagaimana pengetahuan itu terjadi, ya. Misalnya bahwa harus ada objek yang terberi secara empiris kepada kita untuk kemudian kita persepsi. Itu pertanyaan epistemologis ya mengenai terjadinya pengetahuan. Pertanyaan transcendental sudah mengandaikan ada pengetahuan. Yang ditanyakan adalah bagaimana pengetahuan itu mungkin. Jadi dua pertanyaan, bagaimana pengetahuan itu terjadi, itu pertanyaan epistemologis. Pertanyaan transcendental, bagaimana pengetahuan itu mungkin. Ya, jadi mengenai kemungkinan atau syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Itu sebenarnya proyek filsafat transcendental dari Immanuel Kant. Jadi sebenarnya Immanuel Kant bukan sekedar bicara epistemologi yang klasik, melainkan kalau struktur a priori itu praasumsi itu tidak ada, maka pengetahuan itu tidak mungkin dari awal, begitu ya? Ya, benar sekali Pak Ihan. Jadi buat apa Immanuel Kant memberikan filsafat mengenai terjadinya pengetahuan? Tidak penting karena David Hume di Inggris telah memberikan penjelasan mengenai itu. Empirisme ya. Pertanyaan Immanuel Kant itu metafisika, kita sudah bicara, adalah bagaimana pengetahuan itu mungkin gitu ya. Nah, jadi justru yang diteliti adalah struktur dalam pikiran kita yang memungkinkan terjadinya pengetahuan. Itu bukan lagi pertanyaan epistemologis, itu pertanyaan transcendental. Nah, jadi istilah transcendental itu adalah harus selalu diingat, selalu merupakan syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Itu yang diteliti oleh Immanuel Kant. Dan menurut Immanuel Kant ya, jadi aspek apa aja yang menjadi bagian dari struktur pikiran kita yang memungkinkan pengetahuan itu? Nah, jadi Kant meneliti dalam bukunya Kritik Akal Budi Murni untuk meneliti bagaimana pengetahuan itu mungkin, lalu dia meneliti. Jadi dia sebenarnya seakan-akan katakanlah mempreteli pengetahuan untuk melihat apa yang terdapat pada pengetahuan ini gitu ya. Lalu dipreteli, lalu dia melihat bahwa pengetahuan hanya mungkin gitu ya. Hanya mungkin pertama kalau ada objek indrawi yang terberi kepada kita. Katakanlah bunga ini terberi kepada kita ya. Keterberian bunga ini kepada kita artinya agar kita bisa memahami dia, itu mengandaikan harus ada kategori yang disebut ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Ada ruang bahwa bunga ini misalnya harus terletak pada ruang ini dan pada saat ini ya. Ruang dan waktu itu a priori, itu yang menarik dari Immanuel Kant ya. Ruang dan waktu umumnya orang mengatakan ada di luar diri kita. Ya, ada jam, ada kalender gitu ya. Immanuel Kant mengatakan tidak. Ruang dan waktu itu ada di sini, di kepala kita. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa kita mampu, misalnya mengatakan meja ini besar. Kata besar itu sendiri kategori ruang ya.
kita ini di dalam ruangan, ya, kursi ini tinggi dan lain-lain, itu kategori ruang. Bagaimana mungkin kita mampu menggunakan kategori-kategori ruang dalam pembicaraan kita? Itu karena di sini sudah ada kategori ruang. Waktu juga begitu ya. Misalnya kita melihat orang berjalan bersamaan, gitu ya. Objek A berjalan lebih cepat dari objek B. Dia berjalan lambat, itu kan kategori-kategori waktu. Itu mengandaikan fakta bahwa kita dapat menggunakan kategori waktu, itu mengandaikan dalam diri kita sudah ada kategori waktu, gitu ya. Nah, jadi objek itu selalu terberi kepada kita harus objek yang dalam ruang dan waktu, empiris ya. Nah, tetapi dia bilang kalau objek itu terberi kepada kita itu belum pengetahuan atau belum pengalaman, itu baru masih kesan-kesan indrawi yang masih harus diproses lagi, ya, yang masih harus diproses oleh pikiran kita. Nah, itu kemudian dia tiba pada 12 kategori transendental. Ya. Jadi pikiran kita itu bekerja dengan 12 kategori yang disebut dia transendental. Kategori itu juga transendental. Mengapa? Karena kategori itu adalah syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan. Ya. Misalnya kategori kesatuan, kategori jumlah, kategori kesatuan, kategori kualitas, kategori kuantitas, dan kategori-kategori lain ada 12 ya. Nah, itu yang kemudian memproses data-data indrawi. Misalnya kalau saya melihat bunga ini bunganya banyak, itu bisa dihitung, lalu kategori kuantitas bekerja di situ. Atau kategori bunganya indah, itu kategori lain bekerja di situ. Jadi kategori-kategori itu bekerja begitu kita memproses setiap informasi atau data-data indrawi. Jadi apakah menurut Immanuel Kant struktur a priori itu tidak perlu pembelajaran sama sekali, sudah ada sejak awalnya dan menjadi praasumsi untuk kita menyerap knowledge? Itu a priori. A priori artinya tidak diperoleh melalui pengalaman. Itu justru dia yang memungkinkan pengalaman. Ya. Syarat-syarat yang memungkinkan pengalaman tentu tidak mungkin diperoleh dari pengalaman atau dari pelajaran. Ya. Apakah akan memberikan jawaban dari mana datangnya yang a priori itu, atau itu sudah inherent itu dalam diri kita. Begitu yang manusia tentu udah harus ada 12 kategori. Pertanyaan yang menarik adalah sebenarnya bagaimana dia tahu itu semua? Iya, maksudnya Immanuel Kant sendiri gitu ya. Bahwa ada ruang dan waktu, bahwa ada 12 kategori transendental. Dari mana dia tahu itu semua? Immanuel Kant mengatakan, justru itulah pengetahuan transendental. Apa maksudnya? Justru hal-hal itu harus diandaikan ada, agar kita bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu mungkin. Itu pengetahuan 12 kategori transendental itu tentu tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa diobservasi. Tapi bukannya berarti itu tidak bisa diketahui. Bisa diketahui. Mengapa? Dan jenis pengetahuan itulah pengetahuan transendental. Artinya ke-12 kategori itu harus diterima sebagai ada. Mau tidak mau harus diterima kalau kita mau menjelaskan bagaimana pengetahuan itu mungkin. Di situ letak transendentalitasnya. Dengan kata lain kan memposisikan pikirannya di tempat yang tidak bisa dibantah orang. Tapi argumennya menjadi sangat logis dan sangat ketat dan rasional ya. Karena ya tentu kalau kita mau menjelaskan bagaimana pengetahuan mengenai bunga ini mungkin, kita harus mengandaikan kategori-kategori itu gitu ya. Jadi namanya pengetahuan transendental gitu ya. Jadi hal-hal itu harus diterima sebagai ada agar kita bisa menjelaskan kemungkinan pengetahuan. Nah kita coba tanya sesuatu yang menggelitik ya, terutama tentang bagaimana pandangan Kant tentang Tuhan kali ya, kalau dia berpikir dalam kerangka filsafat yang transendental itu ya. Apakah Kant mau ya berbicara tentang Tuhan, atau bagaimana dia bicara tentang Tuhan, Pak? Nah, itu tema yang sangat menarik, dan setelah Immanuel Kant itu dia mengatakan pengetahuan mengenai Tuhan itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita memiliki pengetahuan mengenai Tuhan sebagaimana kita memiliki pengetahuan mengenai bunga ini. Tidak mungkin. Itu justru merendahkan Tuhan, karena Tuhan seakan-akan menjadi objek empiris. Ya, kalau Tuhan muncul secara empiris itu kan juga membuat Tuhan menjadi terbatas. Itu menyalahi hakikat kebesaran Tuhan. Ya, Tuhan itu kan tidak terbatas. Ya.
Karena yang tidak terbatas maka dia tidak empiris juga. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbicara mengenai Tuhan. Justru Immanuel Kant itu dalam beberapa bukunya selalu berbicara mengenai Tuhan, tetapi bukan dalam arti sebagaimana Tuhan dipahami dalam teologi atau filsafat tradisional atau pra-Kant. Tuhan itu masuk dalam wilayah praktis, wilayah akal budi praktis menurut Immanuel Kant, ya, terutama dalam hubungan dengan etika, dalam atau moralitas. Jadi dia menjadi pengandaian bagi moralitas, ya. Jadi kita tidak bisa berbicara mengenai Tuhan seakan-akan Tuhan itu objek empiris yang kita bisa lihat, itu ya. Karena itu dia juga mengkritik upaya-upaya pembuktian mengenai Tuhan yang telah berlangsung sebelumnya dalam filsafat atau sejarah. Entah itu argumen kosmologis, Aquinas misalnya mengajukan itu ya, argumen fisiko-teologis, argumen kosmologis itu mengatakan bumi ini ada, kosmos ini ada, alam semesta, ini pasti ada yang mengadakan gitu ya. Lalu yang mengadakan itu adalah Tuhan itu. Aquinas kan terkenal dengan 5 jalan itu ya. Immanuel Kant mengatakan itu tidak sah. Mengapa? Sebagai contoh ya, fakta bahwa bumi ini ada, alam semesta, universe ini ada, kosmos ada, itu kan sangat empiris ya. Lalu tiba-tiba kita melompat ke yang supra empiris, itu tidak sah gitu ya. Jadi dia mengkritik itu semua ya. Juga argumen fisiko-teologis itu dikritik. Lalu dia mengajukan argumen dalam bidang filsafat akal budi praktis, dari etika atau moralitas. Dari situ dia berbicara mengenai Tuhan. Jadi sekalipun melalui akal budi murni kita tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui Tuhan, bukan berarti sebagai orang beragama, karena Immanuel Kant juga seorang Protestan yang sangat saleh ya. Bukan berarti kita tidak bisa berbicara mengenai Tuhan, itu ya. Ini memang Immanuel Kant ada argumennya sendiri yang dianggap mengkonfirmasi keberadaan Tuhan lewat moralitas begitu. Tapi pertanyaan saya yang membara, yang mungkin pemirsa juga ingin tanyakan adalah apakah dengan pemikiran transendental filsafatnya Immanuel Kant yang merasa bicara tentang Tuhan itu dalam kerangka yang lebih tradisional itu sebenarnya tidak mungkin, apakah pilihan yang logis menjadi seorang agnostik menurut Immanuel Kant? Immanuel Kant itu terus terang seorang agnostik ya. Tidak, gnosis itu pengetahuan. Jadi kita tidak memiliki pengetahuan mengenai Tuhan. Seorang filsuf yang sangat rasional atau seorang saintis, mungkin posisi paling aman adalah menjadi agnostik ya. Dan dia secara terbuka ya bilang posisinya itu ya. Dia tidak mengatakan, para komentator yang menyimpulkan itu bahwa dia seorang agnostik ya. Tetapi filsafat dia adalah pertama membuktikan ketidakmungkinan mengenai pengetahuan mengenai Tuhan, dan kedua membuktikan bahwa kita tetap bisa berbicara mengenai Tuhan itu justru sangat rasional, tapi dalam wilayah etika atau moralitas, menjadi pengandaian bagi moralitas. Kalau kita berbuat baik, gitu ya, kalau kita melakukan hukum-hukum moral itu secara tidak langsung, ini secara singkatnya, secara tidak langsung kita akan bertemu dengan realitas Tuhan, gitu ya. Tentu itu sangat kalau dikatakan sangat sederhana. Tapi bukan berarti kita berbuat baik agar bertemu dengan Tuhan. Tidak, itu justru kita tidak bermoral karena kita berbuat baik demi sesuatu, ada iming-imingnya, enggak seperti itu. Ini tema yang lebih rumit lagi ya. Yang kita akan masuk dalam segmen-segmen berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.